Bab 1731, Keberuntungan yang luar biasa. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Bab 1731, Keberuntungan besar. Sesuai dengan prasasti yang diberikan oleh Lin Batian, Fang Yu mengukir rangkaian prasasti pertama ke dalam ruang kosong. Bas, lampu berkedip dan seluruh dinding mulai bergetar. Namun setelah guncangan, suasana segera menjadi tenang. Dilihat dari hasilnya, rangkaian prasasti pertama bukanlah jawaban yang benar pada prasasti ini. Fang Yu dengan cepat mencoba kelompok kedua. Kelompok kedua juga salah. Kelompok ketiga, kelompok keempat, kelompok kelima. Baru pada cetakan kelompok keenam terjadi perubahan yang nyata. Boom! 6 prasasti yang terukir di ruang kosong bersinar dengan cahaya yang kuat. Di saat yang sama, 6 dinding berguncang hebat. Tiba-tiba, setiap dinding bersinar secara berurutan. Prasasti yang terukir di dinding itu sepertinya telah menjadi makhluk hidup, terbang keluar dari dinding satu persatu, menuju tempat Fang Yu. Set, set, set. Prasasti yang bersinar ini terbang ke tubuh Fang Yu satu persatu. Saat mereka menyentuh permukaan tubuh Fang Yu, mereka berubah menjadi seberkas cahaya, seolah-olah memasuki tubuh dan seolah-olah langsung runtuh. Selama proses ini, Fang Yu dapat dengan jelas merasakan arus hangat yang muncul di meridian, mengalir dengan cepat. Set, 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 ribuan prasasti terus terbang menuju Fang Yu, dan akhirnya menghilang sama sekali. Setelah semua prasasti dituangkan ke dalam tubuh Fang Yu, kehangatan di meridian menjadi jelas. Seluruh tubuh Fang Yu bersinar, dan bahkan pupil matanya memantulkan tulisan yang mengalir. Di 6 dinding tempatnya berada, sudah ada yang kosong, dan tidak ada tulisan yang tersisa. Fang Yu melihat ke dinding di depannya, sedikit mengernyit, lalu maju 2 langkah dan mengangkat tangannya. Ledakan, tangan kanan Fang Yu sedikit keras, dan dinding di depannya terdorong hingga runtuh. Boom! 6 dinding hancur pada saat bersamaan, dan asap memercik. Selama proses ini, tubuh Fang Yu menjadi cerah, dan matanya menjadi gelap gulita. Wow! Ketika penglihatannya pulih, dia telah kembali ke rumah gua laut aslinya. Bas, prasasti di depan Fang Yu berkedip-kedip. Kelinci itu masih berbaring di atas daun teratai, menatap Fang Yu, dan mengibaskan ekornya. Sangat cepat, Lin Batian selingkuh untukmu, kan? Kelinci berkata dengan malas. Benar-benar curang, keluarlah dan bicara lagi denganmu. Fang Yu melirik kelinci itu dan dengan cepat berjalan menuju tablet batu lainnya. Fang Yu meletakkan tangannya di atas loh batu. Bas, tablet batu itu bergetar, dan cahaya bersinar. Fang Yu menghilang lagi dan memasuki prasasti itu. Kali ini pemandangan di depan Anda berbeda. Fang Yu menemukan dirinya berada di gua es, dikelilingi oleh 6 patung es. Ke-6 patung es itu tingginya sekitar 2 meter, dengan tulisan di badannya, dan di bawah kakinya terdapat alas berbentuk kubus. Fang Yu segera menemukan ada ruang kosong di bawah kursi salah satu patung es. Jelas sekali, disinilah prasasti itu dicetak. Suhu di gua es sangat rendah, dan tanah selalu dingin. Beku normal masuk ke sini, meskipun basis budidayanya tinggi, ia tidak dapat bertahan terlalu lama. Namun bagi Fang Yu, suhu ini tidak berpengaruh. Jadi, dia memulai latihan sebelumnya lagi. Keluarkan 5 set prasasti yang tersisa dan coba satu persatu. Saat ujian mencapai kelompok ketiga, bas, cahaya berkedip, dan seluruh patung es meledak. Banyak prasasti terbang keluar dan berbondong-bondong ke tubuh Fang Yu. Dalam setengah menit, semua prasasti memasuki tubuh Fang Yu. Ledakan, seluruh ruangan runtuh. Fang Yu keluar dari prasasti kedua dan kembali ke gua aslinya. Kali ini lebih cepat, butuh waktu kurang dari 3 menit untuk masuk dan keluar. Kelinci itu memandang ke arah Fang Yu, yang sedang berjalan menuju prasasti ketiga, dan kedua telinganya yang tertusuk mulai memancarkan cahaya biru laut lagi. Wow, Fang Yu memasuki prasasti ketiga lagi. Kali ini pemandangannya berubah lagi. Saya berada di gua es sebelumnya, kali ini saya berada di api penyucian. Dikelilingi oleh magma merah dengan gas putih. Suhu di seluruh ruangan sangat tinggi. Jika ada makhluk yang datang ke sini, jika tidak ada teknik pendinginan atau perlindungan tubuh khusus, kulitnya akan langsung hangus. Di ruang ini, Fang Yu menemukan 6 batu besar lagi. Permukaan bongkahannya juga penuh dengan prasasti. Masih sama, salah satu bongkahannya ada isiannya yang kosong. Fang Yu tidak ragu-ragu,
dan maju untuk mencoba 4 set prasasti yang tersisa. Kali ini, saya mendapat jawaban yang benar sekaligus. Bas, 6 batu besar berguncang, dan prasasti itu terbang keluar dan mengalir ke tubuh Fang Yu. Setelah setengah menit, Fang Yu meninggalkan api penyucian dan kembali ke gua. Kali ini waktu yang dihabiskan dipersingkat lagi, dan hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 menit sebelum dan sesudahnya. Fang Yu berjalan menuju prasasti keempat. Dalam adegan berikut, awan, jurang, dan rongga dengan gravitasi yang sangat kuat muncul satu demi satu. Dari 6 prasasti, kecuali ruang rahasia pada prasasti pertama, pemandangan di 5 prasasti lainnya mewakili 5 lingkungan yang sangat keras. Keberadaan prasasti ini kemungkinan besar memanfaatkan lingkungan yang keras di dalam prasasti tersebut untuk meredam pikiran orang yang masuk. Kesulitannya sangat tinggi, dan meskipun lingkungan di ruang rahasia pada prasasti pertama tidak terlalu buruk, jika semua orang memasuki ruang rahasia ini untuk pertama kalinya, itu akan sangat menakutkan. Ini digunakan untuk melemahkan kesabaran. Tanpa mengetahui apapun tentang prasasti tersebut, berada di ruangan kecil dan gelap. Anda hanya dapat menggunakan segala cara untuk mendapatkan wawasan tentang prasasti tersebut, dan Anda tidak dapat keluar sampai Anda sepenuhnya memahaminya. Sebagian besar beku, saya khawatir mereka akan dihancurkan sampai mati pada tingkat ini. Sedangkan untuk 5 prasasti batu di belakang, meskipun Anda menguasai prasastinya, masih perlu waktu untuk retak. Selain itu, penting untuk memecahkan dan mendapatkan jawaban yang benar di lingkungan yang sangat keras sebelum berangkat. Bahkan jika Lin Batian menguasai prasasti tersebut, dibutuhkan rata-rata 1 bulan untuk 5 monumen batu di belakangnya. Bisa dibayangkan betapa sulitnya memecahkan setiap loh batu. 6 kelompok prasasti yang ditinggalkan oleh Lin Batian kepada Fang Yu mungkin tampak meremehkan, tetapi kenyataannya, ini adalah metode yang Lin Batian telah menghabiskan banyak energi untuk menghasilkannya pada saat itu, dan bahkan bisa disebut sebagai hasil kerja keras. Bahkan tidak digunakan selama 1 jam. Kelinci menggelengkan kepalanya dan berkata, jika keberadaan 6 monumen batu ini mengetahui bahwa seseorang telah menipu seperti ini, dan menghindari pos pemeriksaan yang ditetapkan dengan cermat, saya khawatir saya akan muntah darah. Fang Yu tersenyum gelombang www.novelringan.com gelombang tidak berbicara. Saat ini, seluruh tubuhnya bersinar. Prasasti yang tak terhitung jumlahnya mengalir di matanya dan di sekitar tubuhnya, seperti mantra gulir yang rumit. Jadi, apa manfaat 6 loh batu ini bagi saya? Fang Yu menatap tubuhnya, sedikit mengernyit. Sejujurnya, dari segi sensasi, tidak ada perubahan yang jelas kecuali arus hangat di meridian. Dadada, saat ini, kelinci telah bangkit dan meninggalkan daun teratai di tengah 6 prasasti. Duduk, kata kelinci Fang Yu. Fang Yu memandangi daun teratai di tanah di depannya, matanya bergerak sedikit, dan berjalan ke depan. Lalu, dia langsung duduk di tempat bab 1732 9 lapisan alam semesta. Begitu Fang Yu duduk, daun teratai di bawahnya bersinar dengan semburan cahaya hijau. Cahaya menyelimuti tubuh, dan 6 prasasti batu yang terletak di sekitar mereka berguncang bersamaan pada saat ini. Boom! Di dalam gua, terdengar suara gemuruh. Wow, 6 prasasti batu diarahkan ke lokasi Fang Yu, memancarkan cahaya bersamaan. Ledakan, 6 berkas cahaya berkumpul di permukaan tubuh Fang Yu, menyebabkan ledakan lagi. Pada saat ini, tulisan di sekitar tubuh Fang Yu tiba-tiba bertambah, dan cahaya menyebar. Pada saat yang sama, Fang Yu hanya merasakan langit berputar. Bas! Fang Yu merasa kesadarannya ditarik secara paksa ke tempat lain. Segera, pemandangan di depannya memberitahu dia jawabannya. Fang Yu menemukan bahwa dia sedang mempertahankan postur meditasi, duduk di tempat yang sama sekali asing. Di bawahnya masih ada daun teratai hijau, tapi yang dilihatnya di hadapannya hanyalah awan putih besar. Ini, Fang Yu melihat sekeliling, matanya penuh keraguan. Setelah beberapa saat, dia menyadari sesuatu dan melihat ke bawah. Pada saat ini, dia menemukan bahwa tubuhnya benar-benar transparan, dan berbagai bagian tubuhnya bersinar dengan warna berbeda, dan bahkan meridian dapat terlihat dengan jelas. Fang Yu sangat akrab dengan tubuh ini. Tubuh roh jalan. Kapanpun dia melihat dirinya sendiri di dalam, dia dapat melihat tubuh roh agung bermeditasi di tempatnya. Saya sekarang dari sudut pandang tubuh roh Dao, pikir Fang Yu, matanya berkedip. Fang Yu berpikir sejenak dan dengan ragu mengangkat kepalanya. Saat ini,
penglihatannya tiba-tiba berubah. Fang Yu melepaskan diri dari keterbatasan tubuh roh Dao dan menoleh untuk melihat dari sudut pandang pihak ketiga. Pada saat ini, bidang penglihatan perlahan diperkecil. Tubuh roh Dao masih duduk di tempatnya, tetapi Fang Yu dapat melihat di mana tubuh roh Dao berada. Ini adalah sebuah menara. Dilihat dari bentuknya, menara ini berbentuk segitiga terbalik. Tubuh roh Dao saat ini sedang duduk di lantai pertama. Dari kejauhan, seluruh menara ini seperti kristal, dan setiap posisinya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, yang terlihat sangat sakral. Seluruh menara dibagi menjadi 9 lantai. Mulai dari ujung lapisan paling bawah, semakin banyak ruang yang naik, lantai 9, ruangan mencapai maksimal. Dan di atas lantai 9, masih ada mutiara cemerlang yang bersinar. Melalui pinggirannya yang seperti kristal, struktur berlapis menara ini dapat terlihat dengan jelas. Namun, kecuali lapisan pertama tempat tubuh roh Dao berada, 8 lapisan lainnya saat ini berada dalam keadaan hampa dan kacau, dan situasi internal tidak dapat terlihat dengan jelas. Namun nyatanya, bahkan pada lapisan pertama tempat tubuh roh Dao berada, jika dilihat dari sudut pandang tubuh roh Dao, Anda hanya dapat melihat banyak awan dan kabut. Apa ini? Fang Yu mengerutkan kening, bingung. Dia memang melihat menara kristal segitiga terbalik ini, dan dia juga melihat bahwa dia saat ini berada di lantai pertama. Namun, dia tidak mengerti maksudnya. Fang Yu berpikir sejenak dan menutup matanya lagi. Ketika dia membuka matanya, sudut pandangnya kembali ke tubuh roh Dao yang sedang bermeditasi di lantai pertama. Fang Yu menatap tubuhnya, lalu berdiri. Saya menggerakkan otot dan tulang saya, dan tidak ada kelainan. Kecuali tubuhnya transparan, tidak ada perasaan lain. Fang Yu mengangkat kakinya dan berjalan menuju awan di depannya. Setelah berjalan cukup jauh, kabut masih belum hilang, dan tidak ada yang terlihat. Di mana ini? Fang Yu mengerutkan kening, berpikir. Saat melihat diri sendiri sebelumnya, menara kristal ini belum pernah muncul sebelumnya. Oleh karena itu, dia masih tidak mengerti. Bas, pada saat ini, di dalam lengan kanan Fang Yu, awan cahaya biru terbang keluar. Cahaya biru ini melayang di depannya, lalu perlahan mengembun menjadi 2 mata bulat dan 1 mulut. Itu tampak seperti bola kesadaran yang tembus cahaya. Tuan, suara ini sangat tidak dewasa, dengan ucapan yang sedikit tidak jelas, dan terdengar seperti suara bayi. Kamu adalah roh pedang Dao surgawi. Ekspresi Fang Yu sedikit berubah setelah dia terkejut. Aku, roh pedang Dao surgawi. Kelompok itu menjawab dengan pikiran naif. Fang Yu membuka matanya dan melihat tubuh sadar di depannya, lalu bertanya, apakah kamu keluar untuk memberitahuku sesuatu? Yah, ini alam semesta, menara. Roh pedang Dao surgawi berkata sesekali. Menara alam semesta, Fang Yu masih tidak mengerti. Itu dia, roh pedang Dao surgawi masih ingin berbicara. Oh, nak, kembalilah dan tinggallah, biarkan aku datang. Saat ini, suara tidak sabar terdengar. Sebuah bola emas murni terbang keluar dari dada Fang Yu. Dari suaranya, itu adalah Li Huoyu. Dibandingkan dengan penampakan roh pedang Dao surgawi yang tak berbentuk, tubuh roh Li Huoyu lebih berbentuk, dengan anggota badan seperti lidah api, dan mata serta hidung dapat melihat dengan jelas. Ini adalah menara semesta 9 lantai yang didedikasikan untukmu. Li Huoyu berkata dengan tangan di depannya. Jadi, apa sebenarnya menara semesta itu? Fang Yu bertanya, bagaimana mengatakannya? Li Huoyu menggaruk kepalanya, berpikir sejenak, lalu berkata, kamu bisa memperlakukannya sebagai alam. Sekarang kamu berada di lantai pertama menara semesta. Seiring dengan peningkatan basis budidaya, lapisan awan pertama akan berkurang secara bertahap. Setelah awan dan kabut di lapisan pertama benar-benar hilang, Anda bisa masuk ke lapisan kedua. Peningkatan alam, apakah saya masih dalam masa pemurnian Qi? Fang Yu bertanya, di permukaan, Anda memang masih dalam masa pemurnian Qi, tapi menara semesta adalah perwujudan dari kultivasi Anda yang sebenarnya. Li Huoyu mengerutkan kening dan berkata, lalu bagaimana saya bisa meningkatkan kultivasi saya? Fang Yu bertanya lagi, ini hampir sama seperti sebelumnya. Li Huoyu berkata, bagaimanapun, itu untuk menyerap aura langit dan bumi dan mengubah aura tersebut menjadi basis kultivasi Anda. Secara bertahap, Anda dapat melihat pemandangan lapisan pertama. Setelah melihatnya dengan jelas, apa yang akan terjadi? Fang Yu bertanya sambil menyipitkan matanya.
Awan dan kabut perlahan akan terungkap. Apapun yang Anda lihat akan sangat meningkatkan kekuatan Anda. Li Huoyu berkata, singkatnya, Anda memperlakukan pagoda semesta berlantai 9 sebagai alam besar, tapi itu hanya perwujudan. Itu saja. Saat dia berkata, dia terbang ke depan dari batu giok api, mendekati wajah Fang Yu, dan berkata, saya akan mengingatkan Anda terlebih dahulu, setiap lapisan menara semesta ini akan mendapatkan lebih banyak dan lebih banyak lagi. Anda seharusnya melihatnya sekarang. Bagaimana penampakan menaranya? Jika kamu bisa pergi ke lantai 9 dan melepas mutiaranya, selamat. Keterbatasanmu tidak akan ada lagi saat itu. Petik 2. Omong-omong, kamu beruntung. Jika Anda tidak terinspirasi oleh 6 prasasti ini, Anda tidak akan bisa membuka menara semesta begitu cepat. Li Huoyu meletakkan dagunya di tangannya dan bergumam pelan. Fang Yu tidak berbicara, berdiri di tempat untuk mencerna kata-kata Li Huoyu. Apa yang dikatakan Li Huoyu sangat jelas, dan tidak ada yang terlalu sulit untuk dipahami. Sederhananya gelombang www.novelringan.com gelombang menara semesta mewakili dunia yang benar-benar baru. Selama Anda mencapai lantai 9 dan melepas mutiaranya, Fang Yu tidak memiliki batas. Ini saja memberi Fang Yu kekuatan penuh. Dia juga ingin tahu di mana kekuatan sejatinya telah mencapai. Mulai sekarang, tujuan Fang Yu adalah meningkatkan budidayanya, menghilangkan lapisan pertama awan dan kabut, lalu berjalan ke lapisan kedua, lapisan ketiga, terus ke atas. Sejak menembus 10.000 lapisan periode pemurnian Qi, Fang Yu akhirnya memiliki tujuan alam baru. Lantai ke-9, Fang Yu mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Jangan berpikir terlalu jauh, tapi pikirkan dulu bagaimana cara menghilangkan lapisan pertama awan dan kabut. Li Huoyu berkata, menara alam semesta Anda, menurut saya lantai 2 sangat sulit. Mendengar kata-kata ini, Fang Yu mengerutkan kening dan menatap Li Huoyu. Lihat sendiri, seberapa besar lantai 1, kata Li Huoyu. Fang Yu melihat sekeliling, tetapi hanya bisa melihat awan dan kabut di mana-mana, dan tidak bisa melihat apapun dengan jelas. Saya tidak bisa melihat apa-apa sama sekali, tidak ada referensi, bagaimana saya bisa tahu ukurannya. Fang Yu mengerutkan kening. Jadi, jangan pikirkan tentang lapisan ke-9. Li Huoyu berkata perlahan, bersikaplah membumi, selangkah demi selangkah, pertama-tama hilangkan awan dan kabut dari lapisan pertama, lalu pikirkan tentang lapisan kedua. Saya harus mengingatkan Anda bahwa menara semesta berlantai 9 bukanlah tempat untuk oportunisme, itu mewakili wilayah Anda. Fang Yu tidak begitu memahami pentingnya penekanan berulang-ulang Li Huoyu pada hal ini. Namun, dia bahkan tidak berpikir untuk langsung menuju lantai 9. Keberadaan menara semesta berlantai 9 merupakan hal yang cukup baru baginya. Alam apa yang bisa dicapai oleh biksu normal untuk membuka menara semesta? Fang Yu bertanya, sulit untuk mengatakannya. Menara semesta bukanlah sesuatu yang akan muncul di alam tertentu. Bisa dikatakan sangat langka. Li Huoyu berkata dengan tangan di punggungnya, dan bahkan jika keberadaan serupa dikembangkan, itu belum tentu menara semesta. Mungkin puncak Tongtian, Istana Suci, Del. Kamu tahu lebih banyak dari yang aku kira, kata Fang Yu. Meskipun aku tidak mau mengakuinya, itu bukanlah hal yang hebat. Selama itu adalah benda di tubuhmu, kamu harus mengetahui hal-hal ini. Apakah gada kecil itu hampir menjelaskannya kepadamu tadi? Li Huoyu mengerutkan bibirnya dan berkata, kamu di sini, aku akan berkeliling, akhirnya ada ruang untuk bergerak. Karena itu, Li Huoyu berbalik dan pergi, terbang menuju kedalaman awan, dan segera menghilang. Fang Yu berdiri di tempatnya, menoleh untuk melihat roh pedang Dao Surgawi di sampingnya. Roh pedang Dao Surgawi, yang tampak seperti kelompok bundar, sepertinya sedang memperhatikan Fang Yu dalam diam pada saat ini, tanpa mengeluarkan suara. Merasakan tatapan Fang Yu, mata besar roh pedang Tiandao berkedip, dan dia berkata, Tuan, Tuan. Suaranya benar-benar seperti bayi. Fang Yu sedikit menyipitkan matanya. Sejak fisik Zhao Zinan terbangun, pedang Dao Surgawi memasuki tubuh Zhao Zinan. Dan Zhao Zinan masih ada di bumi. Meskipun telah diuji sebelumnya, pedang Dao Surgawi mampu menembus penghalang ruang dan diambil oleh Fang Yu. Tapi jarak hari ini, tapi pesawat. Bahkan Fang Yu sendiri telah mengalami banyak kesulitan untuk naik ke tingkat atas. Sehubungan dengan hukum bidang, Fang Yu sangat curiga dengan hal ini. Tapi keberadaan roh pedang Dao Surgawi mengingatkannya.
Pedang Dao Surgawi masih ada di tubuhnya. Apa sebenarnya yang terjadi? Bisakah aku memimpin pedang Dao Surgawi sekarang? Fang Yu bertanya sambil melihat roh pedang Dao Surgawi. Hah, hah. Roh pedang Dao Surgawi mengangguk dengan rendah hati. Hati Fang Yu tergerak. Bas, bilah pedang, yang bersinar dengan cahaya biru muncul di tangannya. Itu adalah pedang surga. Pedang ini diambil dari tubuh roh Dao. Fang Yu melihat pedang Dao Surgawi di tangannya, matanya berkedip. Setelah memikirkannya, dia merasakan ada yang tidak beres lagi. Bagaimanapun, ini ada di dalam menara semesta, dan pedang Dao Surgawi dapat ditarik dari sini, tetapi itu tidak berarti pedang Dao Surgawi dapat ditarik. Bagaimanapun, entitas pedang Dao Surgawi memang masih ada di tubuh Zhao Zinan di bumi. Tuan, segala sesuatu di menara semesta adalah nyata. Pada saat ini, cahaya biru lain keluar dari tubuh Fang Yu. Sinar cahaya ini mendarat di depan dan berubah menjadi sebuah sosok. Ini adalah gadis seputih salju yang mengenakan es dan salju. Itu adalah air mata yang sangat dingin. Roh pedang Dao Surgawi masih muda, dan tidak dapat menjawab banyak pertanyaanmu. Air mata menangis melirik roh pedang Dao Surgawi dan berkata, "Saya ingin tahu, bisakah saya mengeluarkan pedang Dao Surgawi sekarang?" Fang Yu bertanya, "Tentu saja bisa." Air mata dingin menjawab tanpa ragu-ragu, pedang Dao Surgawi selalu ada pada tuannya, mengapa tidak bisa dicabut? Padaku, pedang Dao Surgawi seharusnya masih ada di bumi. Fang Yu mengerutkan kening. Pedang Dao Surgawi memang ada di bumi, kata air mata dingin, tetapi kamu juga memilikinya. Maksudmu, ada dua pedang surgawi? Fang Yu bertanya dengan heran. Tidak ada dua pedang Dao Surgawi, tetapi pedang Dao Surgawi itu dibagi menjadi dua. Jihan Zizi menjelaskan, ketika tuannya melayang dan meninggalkan bumi, pedang Dao Surgawi terbagi menjadi pedang kembar, pedang utama dan pedang sekunder dipisahkan. Lalu apakah ini pedang utama atau pedang kedua di tanganku? Fang Yu bertanya-tanya. Tubuh tuannya secara alami adalah pedang utama. Jawab air mata dingin ekstrim. Pedang kedua di tubuh Zhao Zinan. Fang Yu masih sangat terkejut di dalam hatinya. Jika air mata tangis tidak diucapkan, dia benar-benar tidak tahu bahwa pedang Dao Surgawi terbagi menjadi dua. Pedang kembar. Tuan, ini adalah hal yang baik. Pedang kedua terletak di wadah yang sangat bagus, dan itu juga akan memupuk roh pedang yang unik. Di masa depan, pedang kembar akan bertemu dan bergabung lagi, yang pasti akan dapat meningkat pesat. Kekuatan, menangis air mata dingin berkata lagi. Fang Yu mengangguk, tidak berkata apa-apa lagi. Dia menyingkirkan pedang surgawi dan melihat sekeliling. Semuanya awan, sepertinya saya harus meningkatkan kultivasi saya secepat mungkin, kata Fang Yu. Dengan bakat sang master, hanya masalah waktu sebelum saya ingin menghilangkan lapisan awan dan kabut. Kata Crackle tersepelan gelombang www.novelringan.com gelombang aku sudah memahami situasi dasarnya dan aku harus pergi dari sini dulu. Kata Fang Yu. Teriakan dingin yang ekstrim menjawab, dan dia melihat ke arah roh pedang surga. Roh pedang Dao Surgawi yang bulat tampak kosong, dan tidak bereaksi terlalu banyak. Fang Yu bermeditasi di tempat, menutup matanya. Wow, pada saat ini, kesadarannya kembali ke dewa. Saat Anda membuka mata, Anda dapat melihat prasasti di depan Anda, dan kelinci berjongkok tidak jauh. Pada saat ini, cahaya dari 6 prasasti batu di sekitarnya telah meredup. Daun teratai di bawah Fang Yu juga kehilangan cahayanya. Tercerna begitu cepat, kelinci bertanya dengan rasa ingin tahu, Lin Batian duduk di sini untuk waktu yang lama. Setiap orang memiliki penghasilan yang berbeda, dan tentu saja waktu yang dihabiskan untuk duduk di sini juga berbeda. Fang Yu berdiri dan berkata, pada saat ini, tubuh Fang Yu masih bersinar dengan cahaya redup. Kelinci memandang ke arah Fang Yu dan berkata, sepertinya kamu telah memperoleh banyak hal. Saya merasa temperamen Anda berbeda dari sebelumnya. Untungnya, kata Fang Yu, ada di awan dan kabut. Selama kata-kata itu, Fang Yu berjalan perlahan keluar dari pengepungan prasasti. Kamu sudah berada di sini begitu lama, bertahun-tahun, kamu seharusnya sudah memasuki prasasti itu. Fang Yu bertanya, tidak, mengapa aku harus masuk? Kelinci bertanya, bagaimana jika aku tidak bisa keluar? Bukankah Lin Batian memberimu jawaban saat itu? Fang Yu mengangkat alisnya. Kelinci itu menggelengkan kepalanya dan berkata, bahkan jika aku bisa menipu, aku tidak akan masuk. Aku tidak butuh keberuntungan. Petik 2. Oh, mengapa demikian?
Fang Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya adalah roh laut di wilayah laut ini. Kelinci mengibaskan ekornya dan berkata, misi seumur hidup saya adalah menjaga wilayah laut ini. Selain itu, saya tidak peduli tentang apapun. Keberuntungan bagiku tidak ada artinya. Sudah berapa lama kamu di sini? Fang Yu bertanya. Saya tidak ingat, tapi itu sudah lama sekali. Jawab kelinci. Apakah ini ada hubungannya denganmu? Fang Yu memandangi telinga hijau kelinci itu dan bertanya. Ya, benar, jawab kelinci. Fang Yu memandangi kelinci itu, matanya sedikit bergerak. Pada saat ini, dia tiba-tiba berpikir bahwa karena kelinci selalu berada di Laut Hijau, ia juga harus memahami situasi di mana gerbang Yuhua diserang oleh berbagai sekte. Berapa banyak yang kamu ketahui tentang gerbang Yuhua yang didirikan oleh Lin Batian? Fang Yu bertanya. Yuhua Men, aku tahu itu adalah sekte yang diciptakan oleh orang itu. Kelinci menghela nafas dan berkata, tapi setelah Lin Batian pergi, Yuhua Men dikepung. Aku mencoba membantu mereka, tapi bagaimanapun juga, kekuatannya terbatas, dan kekuatan musuh terlalu kuat, jadi tidak mungkin. Apakah kamu mempunyai kesan tentang mereka yang menyerang gerbang Yuhua? Fang Yu bertanya. Kelinci berpikir sejenak dan menjawab, ada terlalu banyak orang, dan saya tidak tahu siapa mereka. Itu dia. Fang Yu mengangguk. Ia ingin mendapatkan lebih banyak informasi dari kelinci, namun kini sepertinya ide tersebut telah hilang. Sebagai roh laut dari Laut Hijau, kelinci selalu tinggal di laut, dan tentu saja tidak memiliki pengetahuan tentang karakter tersebut. Ini belum pagi, aku harus kembali dulu, kata Fang Yu. Kamu bisa datang dan duduk di sini jika kamu punya waktu. Sudah lama tidak ada yang mengobrol denganku. Kelinci berkata dengan sedih, aku bosan. Saya akan sering datang di masa depan. Fang Yu berkata, melihat keenam monumen batu di belakang, dan bertanya, saya punya pertanyaan lain. Tanyakan, jawab kelinci. Selain Lin Batian dan aku, apakah ada orang yang pernah ke sini dan memasuki prasasti? Fang Yu bertanya, petik 2. Selain kalian berdua, ada satu lagi. Itu terjadi lebih awal, mungkin sebelum Lin Batian, 2000 tahun. Jawab kelinci sambil menggaruk dagunya dengan cakarnya. Apakah dia keluar dengan lancar? Fang Yu bertanya. Tentu saja. Kelinci menjawab, dia memasuki prasasti pertama, butuh waktu yang hampir sama dengan Lin Batian, mungkin sedikit lebih pendek, dan keluar. Tapi untuk 5 prasasti berikutnya, dia masih menghabiskan rata-rata sekitar setengah tahun. Apakah kamu kenal orang itu? Fang Yu bertanya, apakah kamu pernah berurusan dengannya? Orang itu kelihatannya tidak banyak bicara, dan saya tidak ingin berurusan dengannya lagi saat itu. Kelinci berkata, saya juga menyiapkan banyak penghalang khusus untuknya, sehingga dia tidak dapat dengan mudah menemukannya di sini. Dao Tian tiba di sini sekitar 2000 tahun lebih awal dari Lin Batian. Dilihat dari segi waktu, sepertinya dia memang bisa menandingi. Apakah kamu tahu kemana dia pergi? Fang Yu memandang kelinci itu dan bertanya. Kelinci itu memperhatikan kegembiraan Fang Yu, mengangkat kakinya dan menggaruk kepalanya, dan berkata, saya tidak tahu, saya tidak banyak berurusan dengannya. Tapi sekarang jika dipikir-pikir, beberapa aura pada orang itu benar-benar mirip dengan Anda. Mendengar kata-kata ini, Fang Yu semakin yakin bahwa Dao Tian di mulut kelinci adalah tuannya. Aura serupa pada keduanya pasti merupakan kekuatan surga yang dikembangkan di sekte surgawi. Ada apa? Apakah kamu kenal orang ini? Kelinci itu berkedip dan bertanya. Apakah kamu benar-benar tahu lebih banyak tentang orang ini? Fang Yu bertanya sambil menatap kelinci itu. Kelinci itu menggelengkan kepalanya dan berkata, benar-benar tidak. Saya hanya ingat bahwa dia tinggal di sini kurang dari setengah bulan setelah keluar dari 6 prasasti, lalu pergi. Fang Yu berhenti berbicara, tetapi dia sangat bersemangat. Kelinci tahu segalanya, tidak mungkin membicarakan hal semacam ini yang tidak masuk akal. Kemudian, Fang Yu setidaknya dapat yakin bahwa Dao Tian pernah ke Datian Chen Star, bahkan di bawah Laut Hijau, dan juga telah memasuki 6 prasasti. Seringkali, seseorang harus percaya pada takdir. Di bawah pengaruh takdir, Dao Tian, Lin Batian, dan Fang Yu melangkah ke tempat yang sama pada waktu yang berbeda. Apalagi menurut kelinci, mereka hanya bertiga. Kecuali mereka bertiga, belum ada orang lain yang mengunjungi tempat ini. Aku akan kembali dulu, dan datang ke sini untuk mengobrol denganmu jika aku punya waktu, kata Fang Yu.
Bagus, jawab kelinci. Wow, Fang Yu keluar dari gua, dan segera meninggalkan gua dan terbang menuju laut. Mengikuti titik terang untuk datang ke sini malam ini, panennya bisa dikatakan luar biasa. Tak hanya membuka Universe Tower, tapi juga mendapat banyak kabar yang selama ini diinginkannya. Untuk beberapa alasan, Fang Yu memiliki intuisi yang lemah. Dao Tian dan Lin Batian pergi satu demi satu, mungkin tiba di tempat yang sama. Adapun di mana tempat ini, terserah pada Fang Yu untuk menemukannya. Wow, Fang Yu meninggalkan laut sambil memercikkan banyak ombak. Dia melepaskan energi aslinya dan terbang dengan cepat menuju pulau tempat gerbang Yuhua berada. Di tengah malam, Fang Yu menemukan tempat yang tenang di belakang gunung sendirian, dan mengeluarkan jimat ajaib yang dia peroleh dari Mu Qingran. Di Datian Chensing, hal yang paling memakan waktu adalah terburu-buru. Oleh karena itu, rune ajaib sangat penting, dan hanya satu saja yang masih jauh dari cukup. www.novelringan.com Fang Yu mengandalkan rune ajaib di tangannya untuk menghasilkan rune ajaib yang tak terbatas. Bas, sambil berpikir, pedang salib emas muncul di kedua pupilnya. Fang Yu mengambil jimat ajaib di tangannya, tetapi mata Dao Dao telah menghapus semua hukum dan keahlian dalam jimat ajaib itu, dan menampilkannya dalam pikiran Fang Yu. Fang Yu memicingkan matanya, mengamati informasi itu. Selama hampir 30 menit, cahaya di matanya menghilang. Pada saat ini, mulut Fang Yu berubah menjadi senyuman. Prinsipnya hanya itu. Waktu berlalu, dan pagi pun tiba. Fang Yu ingin menemukan Chen Ye, tetapi menemukan bahwa Zhong Chen sedang berlatih tinju tanpa baju sebelum Dong Fu ditugaskan kepadanya. Bang, bang, bang. Pada akhirnya, dia memiliki langkah kaki yang kokoh. Pukulan dan tendangannya memiliki kekuatannya sendiri, yang menimbulkan ledakan suara keras dan sangat kuat. Fang Yu diam-diam mengikuti teknik tinju Zhong Chen. Zhong Chen tahu bahwa Fang Yu akan datang, tetapi dia tidak berhenti sampai dia selesai memainkan satu set. Kemudian, dia menoleh untuk melihat ke arah Fang Yu, menundukkan kepalanya sedikit, dan bertanya, "Tolong bimbing." Fang Yu tersenyum, berjalan ke depan, dan berkata, "Kupikir karakter sepertimu tidak akan terlalu berarti bagiku. Kamu tidak ingin aku menjadi lebih kuat, aku tahu." Zhong Chen berkata dengan hampa, "Karena kamu ingin aku membimbing, maka aku akan membimbingmu." Fang Yu berkata, "Rutinitas tinju memiliki kelebihannya masing-masing, dan saya tidak akan mengomentari hal ini, tetapi dalam pertarungan sebenarnya, pentingnya keterampilan tubuh sama pentingnya dengan tinju. Saat ini, saat saya melawan Du Hongtian, saya meminta Anda untuk memperhatikan." Kata-kata ini mengingatkan Zhong Chen pada adegan di mana Du Hongtian melakukan tindakan kekerasan kemarin, tetapi bahkan tidak menyentuh Fang Yu, dan matanya menunjukkan keterkejutan. Sebagai latihan fisik, dan latihan fisik yang sangat baik, dia tahu betul bahwa itu dia, di bawah serangan padat Du Hongtian, dia tidak bisa menahannya sedetik pun. Karena itu, Fang Yu mampu menghindari tinju Du Hongtian terus-menerus dalam keadaan seperti itu, dan gagal melakukan pukulan, yang sungguh luar biasa. "Aku tahu, aku ingin mempelajari gaya tubuhmu," Zhong Chen berkata tanpa ragu-ragu. "Untuk menguasai teknik tubuh terkuat, pertama-tama Anda harus memiliki tubuh yang cukup kuat, jika tidak, Anda tidak akan dapat mendukung Anda untuk melakukan teknik tubuh semacam itu," kata Fang Yu sambil mengangkat tangan kanannya. Cahayanya berkedip-kedip, dan segumpal kertas muncul di telapak tangan. "Ini adalah serangkaian teknik pemurnian tubuh dari Sekte Tubuh Kuno yang kuingat tadi malam." Fang Yu berkata, "Saya tidak memilikinya, tetapi saya menggambar sendiri rutinitasnya berdasarkan ingatan saya. Seharusnya tidak ada kesalahan. Ikuti konten di atas untuk melatih tubuh Anda sampai Anda menyelesaikan rangkaian teknik latihan tubuh ini. Kita akan membicarakan langkah selanjutnya." Zhong Chen mengambil kertas itu di tangan Fang Yu dan segera melihatnya dengan serius. "Berapa kali kamu mengeraskan tubuhmu sebelumnya?" Fang Yu bertanya sambil melihat tubuh Zhong Chen. "Semuanya 21 kali," jawab Zhong Chen. "Masih terlalu sedikit." Fang Yu menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Kamu harus melunakkan tubuhmu 30 atau 50 kali untuk memiliki bakat fisik yang luar biasa." Zhong Chen memandang Fang Yu dengan mata berkedip, dan bertanya, "Berapa kali kamu mengeraskan tubuhmu?" "Tepatnya, sepertinya 104 kali lipat." Fang Yu berpikir sejenak dan berkata. Mendengar nomor tersebut, ekspresi Zhong Chen akhirnya berubah.
Dia memandang Fang Yu, lalu ke kertas di tangannya, dan menundukkan kepalanya dan berkata, saya akan mengembangkan rangkaian latihan fisik ini sesegera mungkin, terima kasih atas bimbingan Anda. Yah, kamu bisa tinggal di Yuhuamen selama ini, jangan kemana-mana. Fang Yu berkata, jangan repot-repot berlatih. Kamu harus membantuku melihat Yuhuamen, dan kakak perempuanmu, Xiao Xier, semakin tua. Semakin kecil dan kamu harus menjaganya. Oke, jawab Song Chen sambil membolak-balik kertas dengan diagram binaraga di tangannya. Fang Yu tidak tinggal lagi, berbalik dan pergi. Xiao Xier tinggal di guanya, mengembangkan teknik mental yang diberikan Fang Yu padanya. Tapi Mu Qingran mengatur peti harta karun itu sesuai permintaan Fang Yu. Masa hidup jimat ajaib hanya sekali, yang terbaik adalah jangan berhenti di tengah jalan, jika tidak maka akan sia-sia. Mu Qingran mengingatkan Fang Yu. Meskipun penampilannya tidak seemas yang kamu berikan, ini semua adalah rune ajaib, dan aku akan mengembalikanmu 10 dulu. Fang Yu mengeluarkan 10 tanda ajaib dan menyerahkannya kepada Mu Qingran. Mu Qingran tampak linglung, dan mengambil 10 tanda ajaib. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa mencobanya sendiri. Fang Yu tersenyum, lalu menyerahkan tumpukan lainnya kepada Chen Ye. Chen Ye mengambil jimat ajaib itu, matanya sama terkejutnya. Tentu saja dia tahu betapa berharganya jimat ajaib itu, meskipun hanya satu, jimat itu akan dirampas di rumah lelang. Tapi Fang Yu memegang setumpuknya. Sekilas, setidaknya harus ada 1 atau 200. Ayo pergi ke kota Tianlong dulu, kata Fang Yu, mengeluarkan tanda ajaib dan berpikir. Wow, rune ajaib itu melayang, dan cahaya biru muncul. Cahaya biru menutupi permukaan tubuh Fang Yu. Memanggil. Kemudian, Fang Yu langsung terbang dan menghilang. Chen Ye pulih, dan buru-buru mengeluarkan tanda ajaib dan segera menggunakannya. Memanggil. Setelah beberapa detik, Chen Ye juga menghilang. Mu Qingran berdiri di depan pintu paviliun harta karun, menatap kosong ke-10 jimat ajaib di tangannya, dan kemudian mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah menghilangnya Fang Yu. Dia sudah lama tidak pulih. Seperti yang dikatakan Mu Qingran, setelah menggunakan jimat ajaib, kecepatannya 10 kali lebih cepat daripada penerbangan normal. Dalam waktu kurang dari 20 menit, Fang Yu dan Chen Ye tiba di kota Tianlong. Kepala, tinggalkan saja hari terakhir di Yuhuamen. Bukankah ini terlalu aman? Setelah mendarat, Chen Ye akhirnya sempat mengungkapkan keraguannya. Tidak apa-apa, aku punya waktu untuk membuat lingkaran di seluruh pulau tadi malam. Meski kita pergi, seluruh pulau masih di bawah kendaliku. Fang Yu berkata, lagi pula, saya rasa saya tidak akan melakukannya pada akhirnya. Beberapa hal yang Anda pikirkan. Tentu saja, Anda harus bersikap defensif, dan keraguan Anda masuk akal. Ternyata pemimpinnya sudah siap, itu bagus. Jawab Chen Ye. Tetapi saat ini, Chen Ye tiba-tiba menyadari bahwa Fang Yu sepertinya telah melakukan banyak hal tadi malam. Membuat lebih dari 200 jimat ajaib, melakukan latihan fisik untuk Zongchen, dan membentuk formasi besar di pulau itu. Suatu malam adalah proses menutup mata dan membuka mata bagi para beku, yang sangat singkat. Tapi Fang Yu, melakukan banyak hal dalam waktu sesingkat itu. Ayo pergi, pertama pergi ke paviliun Wandao untuk mencari Elder Ge, kata Fang Yu. Keduanya memasuki kota dan langsung menuju paviliun Wandao. Dibandingkan sebelumnya, paviliun Wandao pada siang hari bahkan lebih sibuk. Fang Yu melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan lelaki tua berjubah abu-abu terakhir kali. Ayo berbaris. Fang Yu dan Chen Ye harus datang ke belakang tim dan menunggu dengan tenang. Pernahkah kamu mendengar tentang apa yang terjadi di kota Sanwu kemarin? Du Hongtian, kepala sekte seni bela diri sejati, dan putra angkatnya Du Chong dipukuli sampai mati di panggung seni bela diri bersama-sama. Bagaimana mungkin kamu tidak mendengar berita sebesar itu? Itu Du Hongtian. Aku hanya ingin tahu tentang orang yang membunuh mereka. Konon dia adalah kepala baru dari sekte Yuhua. Apa namanya? Fang Yu. Ya, Fang Yu. Saat ini, ada ledakan diskusi di depannya. Fang Yu tidak menanggapi suara-suara ini. Tapi wajah Chen Ye agak serius. Setelah beberapa saat, dua biksu berjubah hitam keluar dari balik tirai dan berjalan lurus menuju Fang Yu. Elder Ge meminta kami untuk mengantarmu ke atas, kata seorang biksu.
Oke gelombang www.novelringan.com gelombang Fang Yu melirik Chen Ye dan memberi isyarat agar dia menunggu di lantai pertama. Kemudian, Fang Yu mengikuti dua biksu kulit hitam ke atas di bawah tatapan penasaran semua orang. Siapa anak ini? Biarkan Penatua Ge mengundangnya ke atas. Banyak biksu di aula terkejut dan bingung. Fang Yu datang ke lantai 3, di ruangan yang dia kunjungi terakhir kali. Ge tua duduk di posisi aslinya sambil tersenyum wajahnya. Kepala Fang, Anda datang tepat, silakan duduk. Kata Penatua Ge sambil tersenyum. Fang Yu duduk, peringkat khusus Anda telah dilewati, dan pemberitahuan akan dimulai dalam beberapa hari ke depan. Penatua Ge berkata, namun, tindakan kepala Fang kemarin, telah membuat Yu Huamen terkenal sebelumnya. Petik 2, saya harus berterima kasih atas informasinya. Fang Yu berkata, kalau tidak, saya tidak akan bisa melakukannya. Temukan Du Hongtian dengan mudah. Penatua Ge menyentuh janggut di dagunya, tersenyum, dan bertanya, Kepala Fang datang menemui saya hari ini, apalagi? Saya ingin Anda membantu saya menerbitkan pemberitahuan orang hilang. Kata Fang Yu. Kepala Fang ingin mencari seseorang. Ge tua bertanya, ya, selain itu, saya juga ingin mendapatkan sejumlah uang umum di sini. Fang Yu berkata lagi. Kepala Fang ingin mendapatkan batu roh. Tua Ge bertanya, ya, itu Lingxi. Fang Yu berkata, sebuah sekte selalu harus menabung sedikit. Paviliun Wandao kami dapat menyimpan banyak batu roh, yang dapat ditukar dengan biksu. Namun, menurut aturan, Fang Master harus memperdagangkan barang dengan nilai transaksi yang lebih tinggi. Penatua Ge berkata, sebelum Penatua Ge selesai berbicara, Fang Yu mengeluarkan 100 jimat ajaib dari saku celananya dan menepuknya di atas meja. Old Ge melihat tumpukan rune ajaib di atas meja, matanya bergerak sedikit. Dia mengulurkan tangannya, mengambil salah satu jimat ajaib, dan meletakkannya di depan matanya untuk mengamati dengan cermat. Ini adalah, mata Ge tua sedikit menyipit, dan dia ragu-ragu. Ini adalah jimat ajaib, aku membuatnya sendiri. Fang Yu berkata, meski tidak seemas jimat ajaib lainnya, tapi efeknya sama, dan jika kamu harus membuatnya menjadi emas, aku juga bisa sedikit memprosesnya agar lebih berharga. Tidak, aku hanya terkejut. Apakah rune ajaib ini dibuat oleh kepala Fang? Penatua Ge meletakkan tanda ajaib di tangannya, memandang Fang Yu, dan bertanya. Itu dibuat tadi malam. Fang Yu berkata, aku bisa melakukannya nanti jika aku punya waktu, sebanyak yang aku mau. Ini, Ge tua terkejut, melihat tumpukan jimat ajaib di atas meja, tidak bisa berkata-kata. Dia mengetahui ciri-ciri jimat ajaib itu, dan ketika dia mengambil salah satunya sekarang, dia bisa yakin, tumpukan di depannya memang jimat ajaib itu. Dekat dengan pokok bahasannya, kudengar jimat ajaib ini cukup berharga. Fang Yu bertanya, Penatua Ge kembali sadar, mengangguk ringan, dan berkata, ya, sangat sulit untuk membuat rune magis, dan itu hanya dapat mengalir dari tangan yang kuat dalam kondisi pencerahan, jadi nilai pasarnya sangat tinggi. Itu dia, Fang Yu tersenyum. Kepala Fang, saya sarankan Anda mengirimkan ke rumah lelang untuk barang-barang bernilai tinggi seperti jimat ajaib, untuk memaksimalkan nilainya. Penatua Ge berkata, jika Anda berdagang langsung dengan Paviliun Wandao kami hanya dapat memberi Anda harga rata-rata yang relatif masuk akal. Sejujurnya, transaksi seperti itu akan menghasilkan keuntungan yang jauh lebih sedikit daripada lelang. Tidak masalah. Bagaimanapun, benda ini adalah jimat biasa yang bisa diproduksi dalam jumlah tak terbatas di tanganku. Fang Yu berkata dengan acuh tak acuh, saya tidak ingin membuang waktu ke rumah lelang, jadi Anda bisa memberi saya harga yang akurat. Semua jimat ajaib akan dijual kepada Anda Paviliun Wandao. Penatua Ge memandang Fang Yu, lalu ke 100 tanda ajaib di atas meja, mengangguk dan berkata, karena kepala Fang bersikeras akan hal ini, maka saya tidak akan menolak. Ini 100 jimat ajaib, aku akan memberimu 5 juta batu spiritual, harga rata-rata 50.000 batu spiritual, bagaimana? Berapa 5 juta batu spiritual? Fang Yu bertanya, berbicara dari perbatasan selatan. Penatua Ge terkejut sejenak, dan kemudian menjawab, tentu saja, 5 juta batu roh. Ini seharusnya melebihi cadangan perbendaharaan di sebagian besar kota berukuran sedang. Detik berikutnya, 100 jimat ajaib menghilang. Saat kamu pergi nanti, Diakon akan menyerahkan batu roh yang layak kamu terima. Kata Penatua Ge.
Bagus, jawab Fang Yu. Selamat bekerja sama. Penatua Ge tersenyum tipis dan berkata, kalau begitu, mari kita bicarakan hal berikutnya. Kepala Fang, kamu baru saja mengatakan kamu ingin aku mencarikan seseorang untukmu. Petik 2. Ya, aku sedang mencari biksu manusia bernama Huaixu. Fang Yu mengangguk dan berkata, pelukan yang mencurigakan, ketiadaan. Apakah dia punya ciri-ciri? Ge tua bertanya. Fang Yu tidak berbicara, dan mengangkat telapak tangan kanannya. Bas, ada semburan cahaya dari telapak tangan kanan, dan sesosok tubuh terkondensasi dalam cahaya. Ini adalah penampilan Huaixu. Itu benar-benar biksu, kata Fang Yu. Penatua Ge melihat penampilan Huaixu, menyipitkan matanya dan mengangguk, lalu bertanya, selain nama dan penampilan, informasi apa yang dapat Anda berikan? Kultivasinya mungkin berada pada tahap pertama, tidak lebih, kata Fang Yu. Apakah ada kisaran tertentu? Misalnya, Anda tahu bahwa dia berada di batas selatan, atau batas lain, tanya Penatua Ge. Saya tidak tahu, tapi menurut saya kemungkinan besar dia ada di Datian Chensing. Jawab Fang Yu. Mendengar ini, Ge tua mengerutkan kening, menggelengkan kepalanya, dan berkata, itu saja. Jika informasinya terlalu sedikit, akan sulit menemukan orang ini bahkan jika kamu menggunakan kemampuan Wandao Ge. Bukankah paviliun Wandao bertabur bintang? Akan berguna jika menerbitkan pemberitahuan orang hilang untukku. Fang Yu mengangkat alisnya. Kita bisa melakukan ini, tapi menurut aturan, ini adalah tuduhan. Penatua Ge memandang Fang Yu dan berkata, semakin besar jangkauan pencarian, semakin tinggi biayanya. Tidak apa-apa, aku kaya sekarang. Fang Yu tersenyum. 5 juta batu roh seharusnya memungkinkanmu menemukan orang-orang di seluruh jajaran bintang Datian Chen, kan? Saya harus menanyakan harga spesifiknya. Penatua Ge berpikir sejenak dan berkata, Presiden Fang, mohon bersabar. Saya akan menghubungi Anda ketika saya mengetahui harganya. Oke, Fang Yu berdiri. Kepala Fang akan pergi ke gerbang surga bintang 9 sekarang. Ge Lao sedikit mengangkat kepalanya dan bertanya. Sepertinya kamu tahu apa yang aku pikirkan. Fang Yu berkata dengan mata menyipit. Setelah menyelesaikan 8 segel Shenzong, Penatua Ge mengirim bawahannya untuk mengirimkan informasi tentang Du Hongtian, sekte tubuh bela diri sejati. Sekarang, Penatua Ge berkata lagi kemana Fang Yu akan pergi selanjutnya. Hal ini tentu saja bukan sekedar dugaan belaka. Jelas sekali, hanya ada 3 kekuatan di perbatasan selatan yang bertindak melawan Yu Huamen. Penatua Ge berkata, saya telah tinggal di paviliun Wandao di kota Tianlong selama hampir 1000 tahun. Gelombang www.novelringan.com. Gelombang saya masih ada hubungannya dengan hal-hal ini. Pemahamannya, tentu saja, terbatas pada situasi di dalam perbatasan selatan. Tapi Jiu Xing Tianmen tidak melakukan serangan langsung saat itu, tapi diam-diam menghasut sekte lain untuk bersatu dan menyerang Yu Huamen. Fang Yu berkata, masalah ini cukup rahasia. Bagaimana kamu tahu? Jiu Xing Tianmen memperoleh banyak manfaat dari sekte besar klan besar lainnya. Bagi paviliun Wandao pada saat itu bukanlah rahasia yang terlalu sulit untuk digali. Penatua Ge dengan lembut menggelengkan kepalanya dan berkata, setelah Yu Huamen dipukul dengan keras, Tuan Jiu Xing He Jiu Xing Tianmen tiba-tiba bangkit dengan cepat di perbatasan selatan. Dengan kemajuan dan kemunduran seperti itu, bahkan biksu biasa, selama mereka mempertimbangkannya dengan hati-hati, mereka mungkin berhasil bisa melihat petunjuk tertentu. Itu saja, Fang Yu menyipitkan matanya, duduk lagi, dan bertanya, kalau begitu, bagaimana kalau kamu memberiku informasi tentang Jiu Xing Tianmen? Penatua Ge memandang Fang Yu, matanya berkedip-kedip, seolah dia masih ragu-ragu. Tetapi setelah beberapa saat, dia bertanya, saya tidak tahu Kepala Fang, informasi apa yang ingin Anda ketahui? Saya mendengar bahwa pendiri Jiu Xing Tianmen, Yang Mulia Jiu Xing, telah pergi, tetapi para tetua yang berkonspirasi dengannya untuk mengkhianati Yu Huamen, harus tetap tinggal di Jiu Xing Tianmen. Fang Yu bertanya dengan mata dingin. Apakah kamu mengetahui kekuatan dan posisi para tetua ini saat ini? Mendengar kata-kata ini, mata Penatua Ge bergerak sedikit, dan setelah memikirkannya, dia menjawab, saya tidak tahu dengan tetua mana Yang Mulia Bintang 9 berkonspirasi. Saya hanya tahu bahwa setelah Yang Mulia Bintang 9 pergi, Yang Mulia Bintang 9 pergi, Yang Mulia Bintang 9 pergi, gerbang bintang surgawi Zhenxing Tianzun memegang kendali.
Apa basis budidaya Sensing ini? Fang Yu bertanya. 200 tahun yang lalu, dikatakan bahwa dia memiliki basis budidaya puncak alam pencerahan, hanya setengah langkah dari alam pelarian. Jawab Getua, hanya saja tidak akan ada kabar lagi setelah itu. Penatua Ge melanjutkan, tidak ada yang tahu bagaimana keadaan Sensing Tianzun sekarang. Zuxing Tianzun adalah biksu terkuat di Tianmen Bintang 9. Fang Yu bertanya dengan cemberut. Belum tentu, dikatakan bahwa sebelum Yang Mulia Bintang 9 pergi, dia meninggalkan banyak warisan ke gerbang surga Bintang 9. Getua berkata perlahan, oleh karena itu, gerbang surga Bintang 9 memiliki latar belakang yang sangat kuat, dan tidak ada yang berani memprovokasi dia. Karena Tianmen Bintang 9 memiliki begitu banyak warisan, mengapa ia jatuh ke gerbang abadi tingkat kedua? Fang Yu bertanya. Penatua Ge melirik Fang Yu dan berkata, karena persyaratan gerbang abadi tingkat pertama sangat tinggi. Dalam peringkat sekte Pavilion Wandao, level dari level 2 ke level 10 menurun, dan jarak antara setiap level hampir berbentuk kurva biasa. Tetapi dari gerbang abadi tingkat kedua ke gerbang abadi tingkat pertama, itu adalah lompatan kualitatif. Kurva celah ini, di sini menjadi garis lurus. Maksudmu, gerbang abadi tingkat kedua dan gerbang abadi tingkat pertama adalah titik baliknya. Fang Yu bertanya, ya, kesenjangannya sangat besar. Penatua Ge berkata, meskipun kriteria evaluasinya tidak seragam, kami masih memiliki persyaratan yang ketat dalam peringkat gerbang abadi tingkat pertama. Artinya, di dalam gerbang abadi tingkat pertama, setidaknya harus ada 2 pembudidaya dari dunia. Atau, pasti ada orang suci yang naik ke negeri dongeng. Bukankah para biksu yang naik ke negeri dongeng harus pergi? Fang Yu bertanya sambil menyipitkan matanya. Tidak, bukan itu masalahnya. Penatua Ge menggelengkan kepalanya dan berkata, kekuatan untuk mencapai ranah Deng Xianjing secara alami memiliki hak untuk memilih. Mereka bisa memilih untuk tetap di sini atau memilih untuk pergi. Tentu saja, untuk saat ini, sebagian besar orang suci akan memilih untuk pergi. Lagi pula, dalam perjalanan mengembangkan keabadian, siapa yang tidak ingin terus mendaki hingga jalan terakhir? Mendengar kata-kata ini, mata Fang Yu berkedip sedikit, dan dia bertanya, menurutmu, mereka yang naik ke negeri dongeng disebut orang suci? Saya kenal seorang biksu sebelumnya, dan dia menyebut mereka yang naik ke negeri dongeng ke atas adalah makhluk abadi sejati. Petik 2. Ada banyak ucapan. Penatua Ge berkata, sage hanyalah istilah kolektif yang lebih umum digunakan. Fang Yu mengangguk dan berhenti bicara. Ada hal aneh lainnya tentang Tianmen Bintang 9, kata Getua. Bagaimana Anda mengatakan? Fang Yu bertanya. Tianmen Bintang 9 telah keluar dari orang-orang kudus, dan ada orang-orang suci yang diwarisi. Memang, Fang Yu mengangguk. Darah lama perlahan-lahan menghilang, dan tidak ada suplai darah baru yang muncul. Ini adalah akar penyebab penurunan Jiuxing Tianmen. Penatua Ge berkata, Jiuxing Tianmen saat ini, hanya ada orang suci yang telah keluar dari dunia, dan mereka memiliki latar belakang yang kuat. Sudah waktunya untuk menggertak orang. Hanya saja saya masih belum mengerti. Mengapa Tianmen Bintang 9 dengan kondisi yang begitu baik tidak bisa mengembangkan Tianjiao? Fang Yu berdiri, matanya dingin, dan berkata, saya tidak peduli tentang hal-hal ini. Kepala Fang, mungkin ada lebih dari satu biksu di Tianmen Bintang 9 dengan kekuatan yang sama dengan Yang Mulia Surgawi yang mengejutkan. Penatua Ge berkata, saya sarankan Anda berhati-hati. Pergi saja ke sana dan Anda akan mengetahuinya. Fang Yu melirik ke arah Penatua Ge dan berkata, terima kasih atas informasi Anda, ingatlah untuk menanyakan harganya kepada saya, dan pergi. Setelah berbicara, Fang Yu berbalik dan berjalan keluar. Penatua Ge duduk di meja dan mengerutkan kening saat dia melihat kepergian Fang Yu. Ketika Fang Yu turun ke lantai pertama, lelaki tua berjubah abu-abu yang pernah dia lihat sebelumnya muncul dan menyerahkan cincin hitam kepada Fang Yu. Kepala Fang, ini cincin penyimpanannya. Ada 5 gunung batu roh yang disimpan di dalamnya, satu setara dengan 1 juta batu roh. Kata lelaki tua berjubah abu-abu itu. Fang Yu mengambil cincin itu dan menyentuhnya dengan ringan untuk melihat ruang penyimpanan di dalamnya. Benar saja, ada 5 gunung Lingxi yang tingginya 100 meter dan bersinar terang benderang. Oke, selamat bekerja sama, kata Fang Yu. Orang tua berjubah abu-abu itu menundukkan kepalanya sedikit, lalu berbalik dan berjalan ke dalam tirai.
Fang Yu berjalan keluar dari paviliun Wandao bersama Chen Ye di bawah pengawasan banyak biksu di lantai pertama. Kepala, bagaimana kabarnya? Chen Ye bertanya. Fang Yu menyerahkan cincin penyimpanan kepada Chen Ye, dan berkata, batu roh ini adalah dana pertama kita untuk membangun kembali gerbang Yuhua. Mari kita lihat apakah itu cukup, dan kemudian datang untuk menjual beberapa rune ajaib nanti. Chen Ye mengambil cincin penyimpanan dan menyelidikinya dengan perasaan spiritualnya, wajahnya segera berubah. 5 pegunungan Lingxi yang bersinar. Kepala, batu roh ini. Chen Ye tampak terkejut. Apakah itu cukup? Fang Yu bertanya. Petik 2 titik. Ya, itu sudah cukup. Chen Ye menjilat bibirnya dan berkata, kamu baru saja mengatakan bahwa ini adalah jimat ajaib. Ya, menurutmu mengapa aku membuat begitu banyak tanda ajaib sekaligus tadi malam? Itu hanya untuk menukar beberapa batu roh. Fang Yu berkata, kamu tidak membutuhkan banyak uang, tetapi kamu harus menyisihkan sedikit, bukan? Ya. Chen Ye mengangguk kosong. Batu roh ini akan diserahkan kepadamu untuk diamankan. Kamu harus menggunakannya dalam situasi apapun setelah itu, kata Fang Yu, beritahu aku kalau kamu sudah selesai. Setelah mengatakan ini, Fang Yu berhenti, menatap ke langit, dengan mata dingin, dan berkata, selanjutnya, kita harus melakukan bisnis gelombang www.novelringan.com gelombang keluarkan jimat ajaib dan jalankan trik sulap. Wow, 2 tanda ajaib berubah menjadi 2 lampu biru, menutupi tubuh Fang Yu dan Chen Ye. Berteriak, detik berikutnya, keduanya berubah menjadi bayangan dan meninggalkan tempat itu dalam sekejap. Saat ini, paviliun Wandao ada di lantai 3. Penatua Ge, Anda baru saja memberitahu Fang Yu tentang informasi Jiu Xing Tianmen, apakah itu terlalu berlebihan? Bagaimanapun, Zhenxing Tianzun memiliki banyak persahabatan dengan kami. Di luar di balik tirai, kata Diakon. Itu, dibandingkan dengan Yang Mulia Surgawi yang mengejutkan bintang yang belum keluar dari dunia selama bertahun-tahun, saya pikir Fang Yu memiliki nilai lebih dalam persahabatan. Penatua Ge berkata dengan ringan sambil duduk di tempat. Petik 2. Tetapi mengapa Anda memberitahunya bahwa Jiu Xing Tianmen sudah bertahun-tahun tidak muncul sebagai Tianjiao? Anda tahu, masalah ini, kata Diaken dengan ekspresi bingung di wajahnya. Apakah Anda punya kesimpulan tentang masalah ini? Penatua Ge menyela kepala Diaken, dan nadanya menjadi dingin. Apa yang Anda tahu hanyalah adil apa yang orang-orang itu ingin kamu ketahui. Jadi, apakah kamu ingin Fang Yu menemukan jawabannya untukmu? Wajah Diakon itu sedikit berubah dan bertanya. Kalau begitu, tidak ada tujuan yang pasti seperti itu. Penatua Ge berkata perlahan, Fang Yu mungkin tidak tertarik dengan masalah ini, saya hanya menyebutkannya sedikit, membuatnya sedikit bingung. Petik 2. Kepala Diakon itu bodoh, tidak tahu harus berkata apa. Hingga saat ini, sebagai bawahan yang telah mengikuti Penatua Ge selama ini bertahun-tahun, dia benar-benar tidak dapat memahami apa yang Penatua Ge ingin lakukan. Jangan terlalu banyak berpikir, semua yang saya lakukan sekarang hanya karena rasa ingin tahu. Penatua Ge sepertinya tahu apa yang dipikirkan kepala Diakon, setelah bertahun-tahun hening, gerbang bulu tiba-tiba muncul lagi. Coba lagi, kan, pahami, bawahanku tidak akan bertanya lebih banyak. Kepala Diakon segera menundukkan kepalanya dan menjawab. Di bagian paling utara dari batas selatan, dekat perbatasan batas utara Liang, terdapat barisan pegunungan yang berkelok-kelok sepanjang puluhan ribu kilometer, membentuk persimpangan alami antara 2 batas utama tersebut. Jika dilihat dari luas, bentuk gunung ini sangat mirip dengan naga dengan tubuh yang sangat panjang. Oleh karena itu gunung ini diberi nama Gunung Changjiao. Namun, memang ada legenda tentang pegunungan Changjiao. Legenda mengatakan bahwa di zaman kuno, Tianjiao purba dari ras monster turun dari luar langit dan menyebabkan bencana bagi dunia. Pada saat itu, 3 orang suci umat manusia mengambil tindakan tegas dan bekerja sama untuk menyegel Tianzu Tianjiao yang kuat dan tidak biasa di sini. Seiring berjalannya waktu, Tianjiao dari awal berangsur-angsur menjadi fosil, dan akhirnya membentuk pegunungan Changjiao saat ini. Legenda ini beredar luas dalam kurun waktu tertentu, namun banyak yang mempertanyakannya. Banyak orang bahkan datang ke pegunungan Changbai untuk melakukan survei lapangan dan memastikan bahwa pegunungan ini tidak abnormal, dan sangat mustahil untuk melihat bahwa itu dulunya adalah monster dari ras monster. Oleh karena itu, legenda ini lambat laun tidak disebutkan. Hingga saat ini,
Selain penampakan Gunung Changjiao yang seperti naga, hanya sedikit orang yang menyebutkan legenda tentangnya. Namun, entah kenapa aura di pegunungan Changjiao memang lebih kuat dari daerah lain, dan banyak biksu memilih untuk mendirikan sekte mereka di sini. Jiuxing Tianmen terletak di tengah pegunungan Changjiao, seperti kota yang dibangun di belakang pegunungan. Fitur terbesar dari Jiuxing Tianmen adalah ada 9 menara yang sangat tinggi yang dibangun di dalam sekte mereka. Ketinggian minimal ke-9 menara ini lebih dari 300 meter, bahkan tingginya 1000 meter. 9 menara ini, yang dikenal sebagai Menara Pengamat Bintang, dibangun oleh orang suci tahun ini, Yang Mulia Jiuxing. 9 menara pengawas bintang dikelola oleh 9 orang tua. Saat ini, di puncak Menara Pengamat Bintang paling kiri, di dalam ruangan yang bermekaran dengan berbagai warna. Seorang biksu yang mengenakan jubah platinum berdiri di tengah ruangan, memandang lurus ke depan. Di depannya ada tirai cahaya. Dan konten. Di tirai tipis itu persis dengan adegan Fang Yu melawan Du Hongtian di aula seni bela diri kota Wushu kemarin. Melihat gerakan secepat kilat Du Hongtian, dia bahkan tidak bisa menyentuh bulu Fang Yu. Biksu itu memiliki mata yang menakjubkan. Penatua Tongsing, menurut berita dari Paviliun Wandao, Fang Yu sudah datang ke gerbang surga bintang 9 kita. Seorang pria tampak muda berpakaian hitam berlutut di belakangnya dengan satu kaki dan berkata, "Sudah sampai di sini, apakah kamu benar-benar ingin membunuh musuh bebuyutan setiap hari?" Penatua Tongsing menatap dengan dingin, melihat sosok Fang Yu di tirai tipis. "Penatua Tongsing, apakah kita ingin melaporkan masalah ini kepada Yang Mulia Surgawi?" Pria itu menundukkan kepalanya dan bertanya. Zhenxing Tianzun masih mundur, tidak perlu membuatnya khawatir untuk saat ini. Kata Penatua Tongsing dengan suara yang dalam. Bahkan Du Hongtian dari Sekte Tubuh Bela Diri Sejati dengan mudah dibunuh oleh Fang Yu. Kekuatan Fang Yu mungkin mendekati puncak alam pencerahan. Bawahan ini berkata, lawan seperti itu, jika kita tidak memberitahu Yang Mulia, kita hanya bisa. Mendengar kata-kata ini, Penatua Tongsing melihat ke tirai tipis lagi dengan ekspresi serius. Saat ini, Fang Yu telah mencekik leher Du Hongtian dan mengangkatnya ke udara. Petik 2. Beritahu para tetua menara bintang lainnya untuk bersiap mengaktifkan arai suci pembunuh bintang 9. Setelah hening beberapa saat, Penatua Tongsing berbicara. Begitu dia mengatakan ini, ekspresi orang-orang di belakangnya berubah drastis. Arai suci Jiuxing Zhu. Ini adalah salah satu formasi besar sekte kota yang ditinggalkan oleh gerbang surga bintang 9 sebelum Yang Mulia bintang 9 pergi. Menginspirasi kekuatan 9 menara pengamat bintang, dan bekerja sama untuk membunuh target. Dan dari nama formasinya, Anda dapat mengetahui bahwa tujuan Yang Mulia 9 bintang meninggalkan formasi ini adalah untuk menghadapi keberadaan level suci. Ini adalah susunan super besar yang tidak akan diaktifkan tanpa upaya terakhir. Dan banyak murid di Jiuxing Tianmen seharusnya tidak pernah berpikir, suatu hari mereka akan melihat arai suci Jiuxing Zhu dimulai. Dibandingkan dengan fakta bahwa Fang Yu pergi ke gerbang surga bintang 9 untuk melapor kepada Yang Mulia bintang kejutan surgawi, dia langsung mengaktifkan arai suci pembunuh bintang 9. Itu jelas merupakan langkah yang lebih berani dan besar. Apakah kamu benar-benar ingin melakukan ini? Penatua Tongsing. Bawahan itu bertanya, apakah Anda perlu memberitahu Zhenxing Tianzun? Saya berkata, jangan khawatir mengganggu Tianzun saat ini. Tongsing yang lebih tua memarahi dengan ekspresi dingin. Bawahan itu menggelengkan seluruh tubuhnya dan segera menundukkan kepalanya, tidak berani berbicara. Asal-usul putra ini tidak diketahui. Dia mengaku sebagai kepala baru Sekte Yuhua, dan dia telah menemukan Sekte Delapan Dewa dan Zhenwu Tizong untuk membalas dendam satu demi satu. Kedatangannya mengancam. Tongsing yang lebih tua berkata dengan ekspresi muram, menjadi kepala Sekte Yuhua saja sangat berharga. Perhatian kami, berbicara tentang ini, sedikit ketakutan muncul di mata Penatua Tongsing. Singkatnya, sangat mudah untuk mengaktifkan arai suci pembunuh bintang 9 saat ini. Penatua Tongsing menarik napas dalam-dalam dan berkata, kita harus membunuh Fang Yu. Bahkan jika kita membunuh ayam itu dengan pisau godam, kita akan melakukannya. Bawahan mengerti, saya akan pergi dan memberitahu para tetua menara bintang lainnya. Pria itu setuju dan segera berbalik dan pergi. Penatua Tongsing berbalik dan melihat ke arah Fang Yu di tirai tipis lagi. Saat ini, jantungnya berdetak agak kencang. Sebuah firasat yang tidak diketahui muncul di benaknya,
membuatnya sangat tidak nyaman. Tidak mungkin, orang itu sudah pergi. Dia tidak bisa kembali. Fang Yu ini pasti bukan dia. Penatua Tongsing berteriak dalam hatinya, dan lapisan keringat muncul di dahinya. Hanya memikirkan kemungkinan kecil itu, dia merasa sesak dan panik. www.novelringan.com Jika pria itu benar-benar kembali, menunggu mereka di gerbang surga bintang 9, akan menjadi akhir yang paling menyakitkan. Bahkan jika Dewa Bintang 9 kembali, ia mungkin tidak dapat menyelamatkan mereka. Oleh karena itu, Penatua Tongsing membuat pilihan yang paling tegas, yaitu, aktifkan formasi Jiu Xing Zusheng dan bunuh Fang Yu. Tidak peduli siapa kamu, tidak peduli apa yang kamu lakukan dengan orang itu, aku akan menekanmu sampai mati sekarang dan memadamkan harapan kebangkitan Yu Huamen. Tongsing yang lebih tua bernapas dengan cepat, matanya melebar, dan matanya berkilat tajam dan penuh tekad. Niat membunuh. Memanggil. Jiu Xing Tianmen tidak jauh dari kota Tianlong. Bahkan dengan menggunakan jimat ajaib, Fang Yu dan Chen Ye membutuhkan waktu hampir 2 jam untuk tiba di depan pegunungan Changjiao. Saat ini, dari jauh, Anda sudah dapat melihat 9 menara yang menjulang tinggi di dalam Jiu Xing Tianmen. Menara pengawas bintang. Chen Ye memandang menara di kejauhan dengan mata dingin dan mengertakkan gigi. Ini sekte sialan ini. Jika Yang Mulia Jiu Xing tidak mengkhianati dan tidak menjual informasi Yu Huamen kepada sekte lain, Yu Huamen tidak akan menderita pukulan berat seperti itu. Apakah kita di sini? Fang Yu bertanya. Ya, Chen Ye menjawab dengan gigi terkatup. Keduanya dengan cepat mendekati Jiu Xing Tianmen, dan segera sampai di depan gerbang. Saat ini, gerbang Jiu Xing Tianmen terbuka dan tidak ada penjaga. Sepertinya Fang Yu dan Chen Ye sengaja ingin masuk. Fang Yu mengangkat matanya dan melihat ke depan. Bas, pada saat ini, puncak dari 9 menara pengamat bintang di kedalaman Jiu Xing Tianmen semuanya bersinar dengan cahaya yang bersinar. Sepertinya mereka siap menyambutku. Fang Yu mencibir. Chen Ye bisa merasakan aura yang sangat kuat di gerbang surga bintang 9, dan wajahnya serius. Jiu Xing Tianmen, tahu dari mana mereka berasal? Tuan, sejak didirikan, Tianmen Bintang 9 telah pandai melakukan berbagai formasi. Chen Ye berkata dengan mata yang menakjubkan, sekarang, mereka pasti telah menyiapkan susunan yang berat di Tianmen Bintang 9, hanya menunggu kita untuk memasukinya. Tianmen Bintang 9 sebagai medan perang. Mendengar kata-kata ini, Fang Yu menggelengkan kepalanya. Kalau ini pembentukan undang-undang, maka kita sudah dalam pembentukan undang-undang. Fang Yu berkata dengan ringan, sejak itu terjadi, biarlah aman dan berikan Jiu Xing Tianmen awal yang baik. Dengan itu, Fang Yu melangkah ke gerbang, dan berjalan lurus ke depan. Chen Ye tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya melihat ke 9 menara pengawas bintang di kejauhan, dengan ekspresi serius, dan mengikuti. Ada jalan yang sangat lebar dari gerbang ke dalam, tapi tidak ada satupun sosok yang terlihat. Tidak ada orang yang terlihat di berbagai bangunan dan fasilitas di kedua sisi jalan. Seluruh Jiu Xing Tianmen berada dalam keheningan yang sangat aneh. Dalam suasana ini, Fang Yu dan Chen Ye berjalan maju di sepanjang jalan dengan tergesa-gesa. Perlahan-lahan, ia semakin dekat dengan menara observasi bintang 9. Bas, saat ini, Anda sudah dapat melihat berbagai warna cahaya yang dilepaskan oleh menara 9 menara pengamatan bintang. Pada saat yang sama, paksaan semakin kuat dan sulit untuk dihirup. Pada posisi ini, wajah Chen Ye sudah sedikit pucat. Dengan basis budidaya alam surgawinya, dia bahkan merasa energi spiritual di meridian tidak dapat terus mengalir di tempat ini. Bisa dibayangkan betapa dahsyatnya tekanan yang dikeluarkan oleh 9 menara pengamat bintang di depan Anda. Wow, tapi pada saat ini, seberkas cahaya melintas di depan mata Chen Ye. Pemaksaan dari luar tiba-tiba berkurang banyak. Chen Ye mengangkat matanya dan melihat tubuhnya ditutupi dengan perisai cahaya kemasan. Oke, ayo ke sini. Saat ini, Fang Yu berhenti di sampingnya. Chen Ye juga berhenti. Ada menara pengamat bintang kurang dari 300 meter di depan mereka. Menara pengamat bintang ini tingginya lebih dari 400 meter, dan puncaknya bersinar dengan cahaya biru. Fang Yu mengangkat kepalanya dan menatap menara pengamat bintang, sedikit menyipit. Dia bisa merasakan ada lebih dari 1000 biksu di menara pengamat bintang ini. Kelompok biksu ini memiliki basis kultivasi yang berbeda-beda, sebagian kecil dari mereka memiliki alam surgawi,
dan kebanyakan dari mereka berada di alam Guiyi dan alam Daogang. Jelas sekali, para biksu di Menara Pengamat Bintang ini adalah murid dan tetua gerbang surga bintang 9. Tidak perlu menyembunyikan semuanya, kan? Akan membosankan jika bertarung tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Fang Yu melihat ke Menara Pengamat Bintang di depan dan berkata, memanggil. Sebelum kata-kata itu jatuh, sesosok tubuh terbang keluar dari puncak Menara Pengamat Bintang dan perlahan mendarat. Ini adalah pria yang mengenakan jubah hitam dan emas, menatap Fang Yu dan Chen Ye dengan mata merendahkan. Kamu yang mengguncang langit, Fang Yu bertanya sambil menatap pria itu. Ini hanya untuk berurusan denganmu sendiri, mengapa Tianzun harus mengambil tindakan secara pribadi? Pria itu mendengus dingin dan berkata, saya adalah 9 bintang hitam tetua. Elder Blackheart, namanya sangat jelas. Fang Yu tersenyum, namun, menurutku kamu masih cukup takut pada lawanku, jika tidak perlu memanggil begitu banyak murid kembali ke Menara Pengamat Bintang. Kepala kura-kura, mendengar kata-kata ini, ekspresi Elder Black Star berubah. Namun segera, ekspresinya kembali tenang, dengan senyuman bercanda di wajahnya. Apakah menurutmu gerbang surgawi bintang 9 kita, memiliki tingkat yang sama dengan Shenzong tersegel 8 dan Sekte Tubuh Bela Diri Sejati? Maka kamu salah besar. Penatua Bintang Hitam mencibir, kedua sekte itu hanyalah gerbang abadi 3 tingkat, tidak ada apapun di depan gerbang surga bintang 9 kami. Adapun Anda, jika Anda berani memasuki alam surga bintang 9 Gate, bahkan tidak ingin meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Kata-katamu sangat familiar, terlalu banyak orang yang memberitahuku. Fang Yu menggaruk telinganya dan mengerutkan kening, apakah kalian tidak punya kata-kata kejam lainnya? Kemarahan Elder Black Star sudah sangat ganas. Pada saat ini, menghadapi provokasi berulang-ulang Fang Yu, dia tidak bisa lagi menahan amarah di dadanya. Kamu tidak tahu apa yang akan kamu hadapi. Kata Penatua Bintang Hitam dengan niat membunuh yang tajam di matanya, aku berjanji, aku akan membuatmu berlutut dan mengakui apa yang kamu katakan sekarang. Jangan bicara omong kosong dengannya, formasi besar akan segera dimulai. Saat ini, suara yang dalam dan dalam datang dari Menara Pengamat Bintang di belakang. Begitu dia mengatakan ini, wajah Elder Black Star berubah sedikit, dan kemudian dia melihat ke arah Fang Yu di tanah, menyeringai dengan senyum nakal. Saya harap kamu tidak mati terlalu cepat. Setelah berbicara, Penatua Black Star berubah menjadi seberkas cahaya dan kembali ke Menara Pengamat Bintang. Boom! Segera, terdengar suara gemuruh. 9 menara pengawas bintang bergetar hebat. Cahaya dari puncak menara lebih bersinar, dan nafas lebih bertenaga. Saat ini, 9 menara pengawas bintang itu seperti pedang besar dengan 9 bilah menghadap ke langit, dengan momentum paling megah. Kepala Chen Ye menoleh untuk melihat Fang Yu. Kamu kembali, semakin jauh semakin baik. Fang Yu melirik Chen Ye dan berkata, lingkaran sihir ini untukku. Selama kamu tinggal lebih jauh, kamu tidak akan terlibat. Pada saat ini, Chen Ye secara alami tidak berani mengabaikannya, dan segera mundur. Dan Fang Yu berdiri di tempatnya, memandangi 9 menara pengamat bintang di depan gelombang www.novelringan.com gelombang HAM. Pada saat ini, suara mendengung terdengar. Sinar cahaya di atas 9 menara pengamat bintang menara saling menembak, membentuk garis. Pada saat ini, tanda bintang lengkap dapat dilihat tinggi di langit. Boom! Saat langit seperti guntur dan guntur, tanda bintang terbentuk dari kondensasi bintang 9 menara pengawas meninggalkan posisi semula dan terbang ke depan. Wow! Jejak bintang dengan cepat muncul di atas kepala Fang Yu. Boom boom boom! Pada saat ini, setiap garis pada tanda itu bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, meledak dengan aura yang mengejutkan. Nafas pemusnahan semua makhluk, dihancurkan dari langit. Boom! Tanda bintang di langit tiba-tiba bergetar. Tidak melihat adanya perkembangbiakan kekuatan. Tapi nafas mengerikan itu baru saja turun di tanah. Boom! Dalam sekejap, tanah tempat Fang Yu berada berubah menjadi lubang besar dalam radius 500 meter. Lubang besar hingga kedalaman 100 meter. Tanah bergetar hebat, dan dunia berubah warna. Inilah kekuatan arai Jiu Xing Zusheng. Sulit membayangkan bahwa di bawah pemboman tanpa pandang bulu, daging dan darah di dalamnya masih utuh. Saat ini, di 9 menara pengamat bintang, ribuan biksu memperhatikan lokasi Fang Yu. Formasi Jiu Xing Zusheng adalah formasi Zenzong yang diketahui kebanyakan orang di rumahnya, tetapi belum pernah dilihat sebelumnya.
Tidak ada yang mengira bahwa hari ini mereka akan mendapat hak istimewa untuk menyaksikan kekuatan arai suci pembunuh bintang 9, jadi mereka sangat bersemangat. Jangan mati secepat ini, Fang Yu, biarkan aku menikmatinya. Elder Blackstar berdiri di puncak menara pengamat bintang terdekat, memandangi tanah yang diledakkan menjadi kawah besar di depannya, dengan cibiran sinis di wajahnya. Asap dan debu berangsur-angsur hilang. Semua orang di menara pengamat bintang tercengang saat melihat sosok yang bersinar dengan cahaya kemasan. Fang Yu, yang dibombardir oleh formasi Jiu Xing Zusheng, tidak terluka. Kakak, jejak bintang di langit bergetar lagi, memicu ribuan guntur. Di tengah semburan guntur, kekuatannya sekali lagi meningkat hingga ekstrim, dan targetnya diarahkan ke Fang Yu. Fang Yu mengangkat kepalanya dan memandangi bintang-bintang yang berkilauan di langit. Kekuatan yang terpancar darinya cukup dahsyat, bahkan bisa dikatakan sebagai aura terkuat yang pernah ditemui sejak datang ke Datian Chensing. Hahaha, Fang Yu, senang sekali kamu tidak mati. Tawa Blackstar Elder datang dari menara pengamat bintang di depan, dan berkata dengan bercanda, jika kamu mati, formasi Jiu Xing Zusheng kami benar. Itu sia-sia, formasi Jiu Xing Zusheng. Fang Yu mengerutkan kening. Mendengarkan nama formasi ini saja sepertinya khusus digunakan untuk membunuh orang suci. Menurut lelaki tua itu, orang suci mengacu pada biksu di atas negeri dongeng. Ini adalah dasar dari gerbang surga bintang 9. Fang Yu mengangkat kepalanya dan melihat tanda bintang di langit, matanya sedikit berkedip. Sejujurnya, meskipun tekanan dan aura yang dilepaskan oleh jejak bintang besar di langit memang sangat kuat, Fang Yu tidak berpikir bahwa aura seperti itu dapat membunuh orang yang disebut suci. Kalau tidak, orang suci itu terlalu lemah. Selanjutnya, Fang Yu mendengar bahwa Yang Mulia 9 bintang baru saja tiba di alam Dengxian dan segera pergi. Jika lingkaran sihir ini ditinggalkan oleh Yang Mulia bintang 9, lalu bagaimana lingkaran sihir itu bisa langsung menghukum orang suci? Bagaimanapun juga, Yang Mulia bintang 9 yang meninggalkan lingkaran hanyalah seorang biksu yang baru saja menjadi suci. Selain itu, pukulan tadi memberi perasaan paling langsung pada Fang Yu. Artinya, kekuatannya memang sangat kuat, tapi hanya itu. Ada nama dan dilebih-lebihkan. Dalam hati Fang Yu, dia dengan cepat mengomentari apa yang disebut arai suci pembunuh bintang 9. Ledakan. Pada saat ini, tanda bintang di langit sekali lagi meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Tapi kali ini, Fang Yu tidak berdiri di tempatnya dan menunggu. Sebaliknya, dia menghadap ke langit dengan telapak tangan. Telapak tangan yang mendominasi. Ledakan. Ledakan dahsyat yang menyebalkan tiba-tiba meledak, bertabrakan dengan kekuatan Zhu Sheng yang meledak dari langit. Boom! Kekuatan yang sangat menakutkan menyebar, dan dunia terguncang. Memanfaatkan peluang ini, melihat pemandangan ini, wajah Elder Blackstar di Star Watching Tower berubah. Dia tidak menyangka Fang Yu tidak hanya bisa menghadapi formasi Jiu Xing Zusheng, tetapi bahkan berani mengambil inisiatif untuk bergegas menuju tanda bintang di langit. Itu adalah tanda fisik dari Jiu Xing Zusheng Jue. Ledakan. Elder Blackstar masih terkejut, tapi tiba-tiba terjadi ledakan yang memekakkan telinga di langit. Wow, di dalam menara pengawas bintang, terdengar seruan yang luar biasa. Elder Blackstar mendongak dan melihat tanda bintang yang bersinar di langit telah runtuh. Cahaya yang menghubungkan jejak bintang kini telah berubah menjadi pecahan, mekar di langit seperti kembang api. Dan sosok Fang Yu sangat mencolok dalam ledakan bintang. Ini, bagaimana ini mungkin? Jiu Xing Zusheng arai baru saja diledakkan. Mata Elder Blackstar terbuka lebar, dan matanya penuh rasa tidak percaya. Di menara pengamat bintang lainnya di bagian yang lebih dalam, para tetua juga terlihat jelek. Pada saat ini, hanya Penatua Tongsing yang memiliki ekspresi lebih tenang. Dia juga melihat ke arah tanda bintang yang pecah di langit, dengan sedikit keterkejutan di matanya, tapi dia tidak terkejut. Karena dia tahu, formasi Jiu Xing Zusheng tidak bisa runtuh begitu saja seperti ini. Boom! Pada saat ini, ada suara keras di langit. Sinar cahaya yang tersebar yang dihancurkan oleh tanda bintang tiba-tiba tampak memiliki kesadaran spiritual dan berdiri diam di udara. Lalu, mereka tiba-tiba bergegas menuju posisi Fang Yu. Sinar cahaya ini berubah menjadi bintang-bintang kecil di langit, dengan aura yang ganas, dan menyerang Fang Yu secara berlebihan. Dari segi kuantitas, tidak ada peluang untuk mengelak. Engah, bintang kecil pertama meledak di tubuh Fang Yu,
menyebabkan fluktuasi yang sangat kuat. Seluruh langit tampak bergetar. Sulit membayangkan bahwa ini adalah kekuatan yang dilepaskan oleh tanda bintang berukuran setengah kepalan tangan. Bum bum bum. Berikutnya terjadi serangkaian ledakan. Puluhan ribu bintang kecil meledak ke arah Fang Yu satu demi satu, seperti peluru senapan mesin, terus-menerus meledak. Raungan ini sangat mengejutkan. Banyak murid di 9 menara pengamatan bintang menutup telinga mereka, mata mereka penuh ketakutan. Bagi mereka, pemboman tingkat ini terlalu menakutkan. Bum bum bum. Raungan itu berlanjut. Chen Ye, yang telah mundur jauh, mengepalkan tinjunya dan mengertakkan gigi. Dia percaya pada kekuatan Fang Yu. Namun, kekuatan mengerikan yang ditunjukkan oleh Jiu Xingzu Shengzhen membuatnya merasa khawatir terhadap Fang Yu. Jika memungkinkan, dia benar-benar ingin bergegas membantu Fang Yu berbagi sedikit tekanan. Namun, dia tahu bahwa dia tidak memiliki kekuatan seperti itu. Sekarang dia buru-buru berlari, bukan saja dia tidak dapat membantu Fang Yu, tetapi juga menyebabkan masalah bagi Fang Yu. Kepala Chen Ye memandang Fang Yu, yang ditelan oleh ledakan cahaya besar di langit, dengan mata yang sangat serius. Apakah ini pijatan menyeluruh? Tapi tubuhku terlalu keras, ini tidak cukup. Dalam cahaya keemasan samar muncul di permukaan tubuh Fang Yu, menghalangi pemboman setiap bintang kecil gelombang www.lightnovelpdf.com gelombang semburan ledakan dahsyat, yang tidak sebaik menggelitiknya. Di sana, mata Fang Yu bersinar dengan aliran cahaya keemasan, dan tinjunya tiba-tiba mengepal. Ledakan, cuaca keluar dari tubuhnya, mengguncang semua bintang kecil di sekitarnya ke udara. Bum bum bum. Pada saat ini Fang Yu, energi sebenarnya di permukaan tubuhnya seperti nyala api emas yang menyala. Bintang-bintang kecil yang terguncang perlahan menghilang di langit. Fang Yu menoleh dan melihat ke menara pengamat bintang terdekat. Ledakan. Detik berikutnya, ia terlontar seperti roket. Kecepatan ledakan ini sangat mengerikan, menyebabkan ledakan sonik. Apa? Banyak murid yang berkumpul di semua tingkat menara pengamat bintang mengubah wajah mereka dan mengeluarkan suara panik. Momentum Fang Yu sungguh menakutkan. Jika Anda benar-benar maju ke depan, konsekuensinya sangat buruk. Bahkan penatua bintang hitam di tingkat atas, hatinya tiba-tiba menegang pada saat ini. Wow, pada saat ini, Fang Yu telah mencapai menara pengamat bintang, tangan kanannya terkepal, dan dia akan menghancurkannya. Retak, boom, pada saat ini, cahaya ilahi tiba-tiba muncul di langit dan tanah pada saat yang bersamaan. Cahaya ilahi ini menyinari Fang Yu. Set, ho, puluhan tanda bintang terus terbang tinggi di langit. Tanda bintang ini berangsur-angsur menyusut dari atas ke bawah. Kakak, setelah itu, mereka semua menempel di tubuh Fang Yu, membentuk belenggu yang tak terlihat. Fang Yu bisa merasakan kekuatan yang sangat kuat, dan menyeretnya ke tempat itu, tidak membiarkannya bergerak maju. Dan kekuatan ini masih meningkat, sepertinya dia ingin mencekiknya secara langsung.